Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di diskusi data mining. Ini merupakan bagian yang menjelang akhir dari diskusi kita, yakni bagian evaluasi. Nah, untuk sesi yang sekarang ini adalah evaluasi untuk proses klasterisasi. Nah, untuk paparan evaluasi ini sengaja saya buatnya di Excel, jadi lucu ya presentasinya di Excel, but it's okay karena nanti biar mudah untuk langsung ke hands-on praktisnya. Baik, sekarang saya akan cerita sedikit mengenai Davis-Baldwin Index. Jadi konsep utamanya Davis-Baldwin Index ini merupakan sebuah pendekatan yang diperkenalkan oleh Davis dan Baldwin di tahun 79 yang fungsi utamanya adalah mengevaluasi klaster. Nah, apa yang diukur? Sebenarnya diukur adalah validitas dari klaster yang dihasilkan. Validitas ini diukur dari rasio kohesi dan separasi klaster yang terbentuk. Tentunya masih ingat, idealnya sebuah proses klasterisasi adalah proses tersebut menghasilkan klaster-klaster yang kuat ikatannya ke dalam dan jauh jaraknya dengan klaster yang lainnya. Nah, dua indikator tadi yang kemudian disebut sebagai kohesi dan separasi. Keterikatan ke dalam atau keterikatan dengan sesama anggota klaster itu disebut dengan kohesi, sementara perbedaan jarak antara satu klaster dengan klaster yang lainnya itu adalah separasi. Yang kemarin kita lihat juga bahwa kohesi sepatutnya kuat, artinya jarak antara satu anggota dengan anggota data yang lain pada satu klaster betul-betul berdekatan, sementara separasi itu juga harus jauh betul, jadi antara satu klaster dengan klaster yang lainnya jaraknya memang betul-betul jauh. Nah, bagaimana proses hitungannya? Perhatikan pada konsep berikut ini. Jadi kohesi dan separasi itu akan diukur dengan sum of square. Sum of square within atau SSW ini adalah menghitung jarak tiap-tiap member dari satu klaster yang sama. Jadi within artinya di dalam, itu yang diukur adalah jarak antara dua titik data pada klaster yang sama. Jadi untuk SSW ini merupakan representasi dari kohesi. Perhatikan pada rumusnya. Jadi SSW untuk yang pertama misalnya, artinya SSW yang pertama itu adalah kita akan mendapatkan banyak sekali nanti nilai SSW. Kita asumsikan saja misalnya SSW yang pertama ini jarak untuk klaster yang pertama. Jadi kita akan fokus pada klaster yang pertama. Nah, rumusnya bisa diperhatikan adalah jarak antara tiap-tiap data dengan klaster yang diikuti. Jadi D kan distance ya, jarak antara data dengan klaster yang diikuti. Masih ingat rumus dari jarak ya. Jadi akar dari kuadrat jarak, selisih jarak. Oke. Nah, semua data pada klaster, misalnya kita sedang ukur klaster yang ke-1, maka kita akan hitung semua datanya, kita hitung jarak antara data tersebut dengan sentroid. Kita hitung semuanya, kita total, inilah sigma. Setelah itu, kita bagi dengan jumlah data dalam klaster tersebut. Jadi misalnya klaster pertama isinya ada 10 data, maka tiap-tiap data akan dihitung jaraknya, kemudian di sigma, diakumulasi, dibagi dengan 10. Itulah SSW. Perhatikan di konvensinya ini, M adalah jumlah data dalam klaster, ini dibagi dengan jumlah datanya ya, jadi seperti rata-rata lah. Kemudian X adalah data pada klaster, C adalah sentroid dari klaster yang ke-1, kedua, kemudian
distance x adalah jarak data dengan centroid. Oke, baik, bisa dipahami? Jika bisa, kita bisa lanjutkan ke berikutnya.